Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7A dan 7B. Kita bertemu lagi di pelajaran IPS ya. Masih dengan metode daring atau menggunakan video. Semoga pandemi corona cepat berlalu dan kita bisa segera bertatap muka pelajaran di kelas ya. Amin Allahumma amin. Sebelum memasuki materi, mari kita berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mari buka modul kalian. Kemarin kita sudah membahas halaman 7 yaitu kondisi geografis Indonesia. Ya, kondisi geografis Indonesia. Dan kita kemarin juga sudah membahas letak wilayah Indonesia halaman 9 itu. Kita lanjut sekarang yang akan kita bahas adalah potensi sumber daya alam manusia. Potensi sumber daya manusia ini ya, halaman berapa? Halaman 10 ya, halaman 10 potensi sumber daya manusia atau potensi sumber daya alam manusia. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Ya, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala kekayaan atau keanekaragaman yang ada di bumi. Ya, yang ada di bumi selain manusia. Hewan, tumbuhan, tambang dan lain sebagainya. Pokoknya selain manusia. Itu semuanya dimaksud adalah disebut sumber daya alam. Ada sumber daya alam biotik, ada abiotik. Ada sumber daya alam hidup dan tak hidup. Ada sumber daya alam yang dapat diterbarukan atau yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ya, kemarin juga sudah sedikit kita ulas ya terkait sumber daya alam. Ya, kita lanjut. Berdasarkan materinya, sumber daya alam dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada sumber daya alam organik dan ada sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam organik atau hayati yaitu adalah sumber daya alam yang materi pembentukannya berasal dari jasad hidup. Ya, yang materi pembentukannya berasal dari jasad hidup atau dari benda-benda yang awalnya hidup. Atau dari makhluk-makhluk yang awalnya hidup. Contohnya kotoran hewan, bekas bangkai hewan, daun yang jatuh atau ranting atau pohon yang lapuk. Itu dinamakan apa? Sumber daya alam organik ya. Ada sumber daya alam anorganik yaitu adalah contohnya zat-zat padat yang pembentukannya tidak dari makhluk hidup ya. Ada berupa zat padat, cair, gas seperti tanah, batuan, minyak, mineral, dan gas alam. Itu yang dinamakan sumber daya alam anorganik ya. Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan habitatnya ya. Ada sumber daya alam terestrial atau dikenal kadang-kadang terestris. Ada sumber daya alam akuatik ya. Yang pertama, sumber daya alam terestris yaitu adalah segala jenis kekayaan alam yang berada di daratan. Di daratan berarti yang ada di tanah. Ya, selain yang ada di perairan. Itu adalah sumber daya alam terestris. Contohnya apa saja? Pohon, hewan yang ada di daratan, tambang yang ada di daratan. Itu sumber daya alam terestris. Ada sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam akuatik yaitu adalah sumber daya alam yang berada di perairan. Contohnya ikan, terumbu karang, rumput laut, dan sumber daya tambang yang berada di laut. Biasanya ada minyak bumi, itu banyak juga yang ada di laut. Terus mutiara itu ada di laut ya. Berdasarkan bentuknya, sumber daya alam dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada sumber daya materi adalah sumber daya alam
yang terbentuk materi. Contohnya mineral magnetik ya, hematif, linotif, limonif, siderif, dan pasir kuarsa. Misalnya gini, sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang sumber daya itu untuk bahan-bahan tertentu ya, seperti besi ya, seperti pasir besi, itu ada sumber daya alam materi. Besi dipakai untuk apa? Dipakai untuk bangunan ya, materi bangunan itu besi. Besi dipakai untuk apa? Untuk membuat mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Lagi ada sumber daya alam materi berupa emas, itu juga materi. Dipakai untuk apa? Untuk perhiasan ya. Ada sumber daya hayati, sumber daya alam yang terbentuk dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan ya, itu sumber daya alam hayati. Ada sumber daya energi ya, sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi seperti bahan bakar ya, bensin, solar ya, aftur itu bahan bakar pesawat, itu adalah sumber daya alam energi. Ada sumber daya ruang, adalah ruang atau tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas. Ada sumber daya ruang, berarti kalau sumber daya ruang yang kita butuhkan apa? Kelas, berarti kelas itu adalah sumber daya ruang. Yang kita butuhkan untuk bermain sepak bola itu apa? Lapangan, berarti kita butuh sumber daya lapangan. Kita untuk sholat butuh sumber daya musola atau masjid ya. Sumber daya waktu ya. Sumber daya waktu itu adalah, kenapa waktu kok dikatakan juga masuk dalam sumber daya? Karena kapan terjadinya sesuatu dan kapan kita menggunakan sumber daya alam itu pasti berkaitan dengan waktu. Kapan? Nah, kapan kita menghirup udara? Setiap hari. Udara kan sumber daya alam. Kapan kita menghirup udara? Setiap hari. Maka itu waktu juga dimaksud sumber daya. Ya. Berdasarkan daya pakai dan daya konsumsinya, sumber daya alam dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ya, ada sumber daya alam yang cepat habis. Ya, sumber daya alam yang cepat habis itu berarti sumber daya alam yang banyak dicari oleh manusia. Karena sering dicari, karena harganya mahal dan sering dicari, maka dia itu cepat habis. Contohnya intan, permata, emas, berlian, dan lain sebagainya ya. Artinya logam-logam mulia ya. Sumber daya alam yang tidak cepat habis ya. Sumber daya alam yang tidak cepat habis. Maaf ya, tadi kebalik ya. Tadi ada contoh sumber daya alam yang tidak cepat habis, contohnya intan, emas ya, yang tidak cepat habis. Yang ini sumber daya alam yang cepat habis, itu adalah sumber daya alam yang manusia sering atau setiap hari menggunakannya, yaitu bensin atau sumber daya alam tambang. Itu cepat habis mas ya, karena dipakai untuk keperluan sehari-hari ya. Lanjut. Potensi sumber daya alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, tambang, dan laut. Sumber daya udara untuk apa? Ya untuk bernafas. Sumber daya tanah untuk apa? Untuk kita berpijak, berdiri ya. Sumber daya air untuk apa? Untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber daya hutan untuk apa? Untuk mengatur oksigen. Sumber daya tambang untuk apa? Untuk keperluan sehari-hari. Contohnya minyak bumi ya, gas alam, yaitu gas tabung LPG orang tua kalian yang ada di rumah itu, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, sumber daya laut itu untuk apa? Ya tadi untuk mata pencaharian. Ada ruang udara ya, itu. Lanjut ya. Indonesia memiliki beragam jenis tanah. Ada tanah yang subur
dan ada tanah yang tidak subur, ya. Tanah yang subur cocok untuk ditanami bermacam-macam jenis tanaman yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tanah yang subur tentunya di mana? Ya tanah yang ada di daerah kalian ini. Kebun Harjo ini adalah contoh tanah yang subur, ya. Cukup itu dari Pak Dain. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf apabila ada yang belum dipahami. Tolong ditanyakan, ya. Bisa pada waktu ketemu Pak Dain atau di grup kan ada, bisa ditanyakan melalui grup atau chat dengan Pak Dain secara langsung bagi yang bajak, ya. Untuk tugas kalian halaman 12, ya. Halaman 12 itu mulai nomor 10, halaman 12 mulai nomor 10 itu tolong dirangkum sampai halaman 17 sampai atas keadaan penduduk, sampai atas ini, ya. Nanti tolong dirangkum, nanti dikumpulkan. Sekian dari Pak Dain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.